Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para orang tua yang sangat saya muliakan, Ketua Mushola Al-Falah yang saya hormati, Ketua Majelis Taklim Malam Kamis yang saya muliakan, juga Kanda Haji Ajis Muslim yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua sehat, barokah, dan selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua yang sudah wafat. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddithin wal musannifin wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, summa ila ruhi jami'il awliya itisam khususan dari Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, summa ila ruhi jami'il ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah, summa ila ruhi jami'il masyayikhina wa masyayikhihim qaddasallahu wa asrarahum wa nawwara darahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim. Ini Bapak Ibu. Summa ila ruhi jami'i ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa nakhussu khususan ila Qaji Tahir bin Ajirimid Siti binti Mahmud Arwahi jami'i keluarga besar Majelis Taklim Mushola Al-Falah wa naqumu wa farallahu dzunubahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim syai'un lillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sebelum taklim kita baca qiraatul mujmalah. Semoga iman kita bertambah dan terus bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya rezeki ini mau amal jariah 500.000 buat orang tua tercatat kan. Alhamdulillah ada infak dari orang tua kita, Bapak Haji Muhammad Rohis Nalam, sebesar 500.000 rupiah. Pahalanya untuk almarhum Bapak Nalam bin Bengkok, almarhumah Ibu Mani binti Saman, almarhum Bapak Haji Mahmud bin Haji Gaya, almarhumah Ibu Haji Mardiah binti Haji Mugni, almarhum Suhaib bin Haji Muhammad Rohis Nalam, juga dari hamba Allah sebesar 200.000 rupiah. Mudah-mudahan keluarganya yang sudah wafat diampuni Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Sebelum saya mulai taklim, ada satu informasi bahwa insya Allah bulan Juli awal Juli itu santri-santri sudah mulai datang ke pondok, dan dari jumlah santri yang daftar itu banyak anak yatimnya. Oleh karena itu saya mengajak kepada bapak-bapak semuanya, barangkali punya keinginan untuk menjadi orang tua asuh anak yatim, nanti ada selebarannya atau ada brosurnya, mengisi data nama, alamat, nomor HP, pekerjaan, nominalnya berapa. Itu pilihan terendah 50.000. Di pilihan itu ada yang 50, ada yang 100, ada yang 200, ada yang 1 juta. Cuma kalau bapak saya pilih pilihan lain, sebulan 10.000 aja boleh. Sebulan bukan sehari. Sebulan 50.000, sebulan 20.000 boleh buat anak yatim. Karena ada satu hadis Nabi yang sahih di mana Rasulullah bersabda, ada seorang sahabat yang hatinya keras tuh, ya bapak tahu lah, hatinya keras, doa sulit diijabah, kemudian ya timbul banyak penyakit, sombong, angkuh dan lain sebagainya. Itu dampak dari hati keras. Curhat sama Nabi, terus Nabi mengatakan apa? Atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudriku hajataka. Apakah kamu suka, mau kalau hatimu jadi lembut, terus keinginanmu, hajatmu, cita-citamu itu tercapai? Sahabat tetap menjawab, ya Rasul, apa itu ya Rasul resepnya? Kata Nabi, irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika. Sayangi anak yatim, usap kepalanya, berikan dia makan dari yang kamu makan. Kita makan apa? Ya, kita makan sama ini, usahakan anak yatim juga sama dengan itu. Terus kata Nabi, yalin qalbuka, kalau kamu bisa berbuat semacam itu, hatimu akan menjadi lembut, waktu deriku hajataka, dan cita-citamu, harapanmu, keinginanmu akan tercapai.
Makanya saya mengajak yang punya keinginan menjadi orang tua asuh, sebulan 50.000 boleh, 100.000 boleh, 200 boleh, GoPay boleh, 1 juta boleh, 20.000 ya boleh. Berapa lama jadi orang tua asuh? 1 tahun saja. Nanti kalau udah 1 tahun pengen berlanjut ya boleh, kalau enggak ya udah saya setahun aja mundur, ya enggak apa-apa. Jadi 1 tahun. Kalau Bapak ngambil yang 20.000 dikali setahun berapa? Ya cuma 240.000 setahun. Kalau yang ngambil 50.000 ya 600.000 ya. Betul ya? Ya begitu. Ini sudah mulai dibuka dan Anda sudah banyak pengajian yang mendaftar ya. Mendaftar menjadi orang tua asuh buat anak-anak yatim kita, karena memang kita gratisin 100% anak yatim. Baik, kita lanjutkan ngaji kita. Allah. Pada pertemuan yang kemarin minggu lalu kita membahas tentang apa? Zihar. Ya, zihar. Apa zihar itu? Masih ingat? Zihar apa? Suami menyamakan istri dengan ibunya. Suaminya bilang, kamu seperti ibu saya, kamu sudah seperti ibu saya. Udah kita bahas itu ya. Sekarang lanjutannya. Faslun ayahada faslun fi ahkamil qadhfi wal li'ani. Menerangkan tentang hukum-hukum qadhaf, wal li'ani dan li'an. Itu istilah-istilah fikih. Kemarin ada zihar, sebelumnya ada rujuk, ada talak, ada macam-macam yang sudah kita pelajari. Sekarang masuk qadhaf dan li'an. Li'an. Wa huwa, li'an itu lugatan menurut lugat, etimologi. Masdarun merupakan masdar, pokok kalimat masdar. Makhuzun yang diambil, minal la'ni dari kata-kata la'an, laknat. Ai al-bu'di artinya jauh, jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah. Laknat, li'an. Ini bentuk sumpah. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Wa syar'an, sedangkan menurut syariat agama, li'an itu kalimatun, kalimat maksusatun yang tertentu, di mana kalimat itu ju'ilat hujjatan, dijadikan sebagai hujjah, argumentasi. Kalimat itu sebagai argumentasi, sebagai argumentasi. Lil mudhari, karena dalam situasi yang sangat mendesak, sangat butuh, emergency, sesuatu yang sangat mendesak. Butuh apa? Ila qadfi man, atas dasar menuduh seseorang, menuduh seseorang latokho yang telah menodai, orang telah menodai firhosyahu, tempat tidurnya. Ini pahami dulu, biar saya ulang. Kita ulang. Li'an menurut syariat agama adalah, pahamin coba, kalimat, mengucapkan kalimat-kalimat ini maksusatun tertentu, di mana kalimat itu dalam kondisi terpaksa, udah emergensi, dalam kondisi mendesak, akhirnya kalimat itu diucapkan juga. Kenapa? Karena dia menuduh
menuduh orang lain mengotori atau menodai tempat tidurnya. Maksudnya bagaimana? Kita biasa tidur di tempat tidur kita sama siapa? Sama istri. Tempat tidur itu ternoda oleh orang lain di atas ranjang yang biasa kita tidur sama istri kita. Berarti istrinya. Terus dia menuduh siapa? Istrinya melakukan perbuatan zina atau selingkuh dengan orang lain. Nah, cuma ini kan perlu saksi, ini perlu bukti, tidak asal apa? Menuduh. Dalam kondisi terdesak, emergensi, terpaksa, darurat, karena dia tidak punya saksi, maka terpaksalah mengucapkan kalimat li'an. Paham? Jelas? Jangan manggut-manggut dong, manggut-manggut deh kagak enak guru, yang penting manggut. Mau paham kayak mau kagak kayak. Karena ini penting karena kita semua punya apa? Punya istri. Saya ulang. Seorang suami mengucapkan kalimatnya apa Ustaz? Ntar belum kita bahas. Yang penting kalimat dulu. Seorang suami mengucapkan kalimat yang kalimat ini tertentu. Ada kata-kata laknat Allah, kan li'an. Contoh kalimatnya ya saya sebut aja. Wa 'alayya laknatullah in kuntu minal kadzibin. Contoh. Saya bersedia, ini contoh. Ini kalimat yang tertentu, yang terpaksa diucapkan. Karena dalam kondisi terdesak atau emergensi, terpaksa. Saya bersedia mendapatkan laknat Allah kalau yang saya tuduhkan itu merupakan kebohongan. Nah, ini namanya ucapan yang terpaksa, mendesak. Paham? Jelas kalau saya berbohong. Kenapa ucapan itu dikeluarkan? Sampai ngomong saya bersedia dapat laknat Allah. Karena dia menuduh ada orang yang mengotori atau menodai tempat tidurnya. Artinya ada orang yang menggauli istrinya. Paham? Jelas? Nah, itu disebut apa? Li'an. Oke, paham? Diapa-apain, dikapak-kapak no. Jangan gampang menuduh. Jangan gampang menuduh. Apalagi dalam hal perzinahan. Lebih-lebih kepada istri sendiri. Lebih-lebih. Jangan. Pokoknya itu beredar kabar sekotor apapun istri kita di kampung. Istri lu begini. Nomor satu, tanamkan praduga tak bersalah. Tanamkan positive thinking. Pikiran yang positif. Jangan terpengaruh. Jangan kotor hatinya. Jangan butak pikirannya. Karena sekali bapak terpengaruh terus menuduh dan tidak ada saksi, saksinya harus 4 orang, maka yang menuduh kena haddul qadzaf. Haddul qadzaf itu dia berhak dicambuk 80 kali karena menuduh tanpa ada 4 orang saksi. Saksinya pun harus laki-laki, perempuan nggak diterima untuk menjaga kehormatan wanita. Begitupun laki-laki sama. Nah, karena udah terlanjur nuduh istri dan dia tidak punya 4 orang saksi, dia kan wajib dicambuk 80 kali. Untuk menggugurkan hukuman dicambuknya itu, dia wajib melakukan sumpah li'an. Sumpah li'an itu tidak gampang. Ntar kita bahas, kita baca satu-satu. Gak gampang. Itu dampak negatifnya sangat-sangat buruk di dunia dan di akhirat. Nauzubillah. Termasuk juga tetangga-tetangga. Kita manusia, termasuk saya, kan sadar tidak sadar sering kita ngomongin orang. Pasti itu. Jujur aja di sini siapa yang nggak pernah ngomongin orang? Semua pernah. Termasuk saya lah. Kita akui saja. Tetapi jangan pernah omongan itu menjurus kepada tuduhan. Lu tahu nggak?
Tahu apa? Itu tuh si Anu tuh anaknya kan bukan anak dia itu. Anaknya siapa? Wah itu orang dia suka keluar, selingkuh tuh dia mau orang itu. Itu bukan anak lakinya itu anaknya orang lain itu udah menuduh. Punya saksi. Ya kata orang sih. Nah, kok ikut-ikutan kata orang menuduh. Yang nuduh itu berhak dicambuk 80 kali. Belum lagi di akhirat nanti. Asyaddul azab, azabnya jauh lebih pedih dan lebih dahsyat. Ngomonginnya biasa aja lah. Kalau kita bisa menghindar untuk tidak membicarakan orang lebih bagus. Tapi kalau memang terpaksa ngomongin anaknya, si Anu tuh ya susah banget, suruh ngajinya susah banget. Padahal rumahnya ketiban speaker. Tiap malam Kamis kagak mau banget ngaji. Nah kalau itu masih rada wajar itu. Masih rada wajar. Ambil lagi si Anu. Ngapa? Utangnya sama gua udah lama banget 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan kagak bayar. Makan di-upload di Facebook, di-upload di Anu. Ini ngomongin itu gitu. Itu masih wajar walaupun tetap jelek. Tapi wajar. Tapi kalau sudah nuduh berzina, berselingkuh macam-macam. Nuduh fitnah sama Nah, kalau tuduhannya tidak terbukti kan jadi fitnah. Kita ngomongin orang, misalnya contoh gini. Tahu nggak lo? Tahu apa? Temen ngomong gitu. Itu tuh yang nyoret rumah si Anu itu. Itu si Anu itu. Nah, Bang Yusuf itu yang lemparin tai ke rumah si Anu tuh misalnya gitu. Dan terus terbukti emang Bang Yusuf yang lemparin, itu jadi ghibah. Ngomongin orang. Ghibah itu dosa. Terus kemudian tidak terbukti bukan Bang Yusuf yang lemparin, jadi apa? Fitnah. Sedangkan fitnah lebih besar daripada tidak fitnah. Bahkan pembunuhan kejam juga. Iya, pembunuhan kejam. Itu di mana? Semarang. Ya, di Semarang apa di mana? Yang bos galon. Ya, Semarang kan? Dimutilasi sama anak buahnya terus dicor. Makanya saya pesen jangan punya anak buah. Ini kan bos galon juga. Jangan punya anak buah. Ya kan ya? Bener ya? Dimutilasi terus dicor. Nah, itu saya baca beritanya, juga lihat sesekali itu ada videonya. Ditanya nyesel enggak, saya puas. Ya Allah, nauzubillah min. Nah, ini udah akhir zaman. Termasuk saya. Kalau bapak-bapak aman sebetulnya, karena jarang berceramah, jarang berstatement, jarang ngomong. Kalau saya kan emang sehari-hari ngomong kerjaannya. Di sini ngomong, di mana-mana ngomong. Emang modal utama saya berdakwah itu kan mulut. Ya tak? Nah, kalau kemudian dakwahnya sampai menghina orang, mencaci maki orang, itu ada yang tidak terima, ya itu bisa berbahaya. Ada istilah apa? Salamatul insan fi hifzil lisan. Orang itu selamat kalau dia bisa menjaga mulutnya. Nah itu. Sampai ada anekdot 3 orang jalan. Tuh 2, 3. Terus ada yang kentut di belakang 1, 2, 3, di belakang ada yang kentut. Yang kentut ini nanya, siapa yang kentut? Gitu. Itu yang belakang kentut. Nah, maksudnya dia yang kentut yang belakang itu pantat kan ada di belakang. Pantat kan ada di belakang. Nah, jadi temannya 2 nanya, siapa yang kentut? Yang kentut yang belakang. Maksudnya di belakang pantat. Cuman kebetulan di belakang ada orang tersinggung. Enak aja nuduh-nuduh yang belakang. Saya nggak kentut loh, berantem kan akhirnya. Ya toh? Nah, padahal nggak sengaja itu. Nah, itu ucapan benar, tetapi banyak yang disalahpahami. Titik. Kembali lagi kalian kita bacain. Waktunya sempit. Wa idza roma aiqadha ar-rajulu zaujatahu bizina fa alaihi haddul qadfi. Wa idza roma, ketika seorang suami menuduh zaujatahu, istrinya, menuduh bizina dengan melakukan perbuatan zina, dituduh selingkuh istrinya,
fa'alaihi, maka dia berhak mendapatkan haddul qadfi, had qadzaf. Had qadzaf itu had menuduh, hukuman karena menuduh, karena tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi. Terus supaya dia terbebas dari tuduhannya, supaya dia bisa terbebas dari hukuman dicambuk 80 kali hukumannya karena menuduh, illa ayyukima ar-rajulu al-kadhifu al-bayyinata, kecuali suami itu bisa menghadirkan saksi, atau yula'inu az-zawjatal magzufata, dia bersedia sumpah li'an untuk istrinya. Dia nggak punya saksi tapi dia bersedia sumpah li'an untuk istrinya. Fayaqula, kemudian suami itu berkata, nah ini isinya li'an ini, dengerin benar-benar. Indal hakimi, di depan hakim. Depan hakim. Hakim itu siapa? Ambil misalnya Pak RW, kepala desa, dihadirin kiai, fil jami'i, di depan orang banyak, di masjid, tuh, alal mimbari, di atas mimbar, fi jama'atin minan nasi, disaksikan orang banyak. Aqalluhum, paling sedikit yang menyaksikan, arba'atu ashhudin, 4 orang. Tuh 2, 3, 4. Ada hakim, ada kiai. Apalagi lebih banyak orang. Dia naik ke atas mimbar. Nih suami yang menuduh istrinya. Dia naik ke atas mimbar untuk melakukan sumpah li'an. Apa yang diucapkan? Billahi, demi Allah. Disaksiin orang banyak. Ini yang disebut dengan kalimat tertentu tadi loh di awal. Ya, kalimat tertentu. Demi Allah, innani laminas shadiqina, sungguh saya adalah orang yang jujur, yang benar, fima ramaitu bihi zaujati, atas apa yang saya tuduhkan terhadap istri saya. Demi Allah, saya berkata sejujur-jujurnya atas apa yang saya tuduhkan kepada istri saya, bahwa istri saya telah berzina. Satu ucapan, tidak. Kalau kemudian di situ ada istrinya, ditunjuk istrinya. Demi Allah, sesungguhnya apa yang saya ucapkan terhadap istri saya ini betul-betul sesuai kenyataan bahwa dia telah berzina. Kalau istrinya ada, oke? Kalau istrinya lagi mengandung yang dituduh, ditambahin lagi, demi Allah bahwa saya betul-betul mengucapkan sesuatu yang benar terhadap istri saya bahwa dia telah berzina dan anak yang dikandungnya itu bukan anak saya. Nauzubillah min dzalik. Kalau anak itu sudah terlahir, disebut juga, demi Allah, saya bersumpah dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya, dengan sejujur-jujurnya bahwa istri saya telah berzina dan anak yang dilahirkannya ini bukan anak saya. Kan berat banget kan? Ucapan yang semacam itu arba'a marratin, sebanyak 4 kali ucapan. Bukan 1 kali, 4 kali. Diulang 4 kali. Begitu 4 kali di stop sama hakim, sama kiai. Toh, kalau dia lebih muda atau dia lebih tua, bang atau pak, sabar, jangan diterusin. Kalau kamu teruskan, terus kamu berbohong atas nama Allah, kan udah berani sumpah, kok kamu bohong, telah nuduh istrimu padahal istri tidak berzina, kamu tuduh zina, itu azab Allah di akhirat akan sangat pedih kamu terima. Azab Allah akan sangat-sangat pedih kamu terima. Tapi dia tetap meneruskan, wa alayya, yang kelima ini, wa alayya laknatullah in kuntum minal kadhibin. Enggak, Pak Hakim,
Enggak Pak Kiai, sumpah saya akan saya teruskan karena saya benar. Terus kata Pak Kiai, ya sudah silakan. Wa alayya laknatullah in kuntum minal kadzibin. Saya bersedia mendapatkan laknat Allah kalau yang saya ucapkan tadi menuduh istri saya adalah bohong atau dusta. Paham? Jelas ya? Ini kan ya Allah berat banget. Di depan orang banyak, di dalam masjid ada hakim, ada kiai, di atas mimbar. Enggak harus di atas mimbar, boleh umpama tidak di mimbar. Tapi ini pendapat kitab Fathul Qorib. Yang lebih berat lagi, ada kata-kata wa alayya laknatullah. Saya bersedia mendapat laknat Allah. Yang dapat laknat Allah itu siapa? Iblis kan? Iblis. Makanya kita nyebut iblis laknatullah. Berarti kalau dia sampai berbohong menuduh istrinya berzina, tapi dia berani bersumpah atas nama Allah, statusnya dia sudah sejajar dengan iblis. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Wa yata'allaku bilihanihi. Wa yata'allaku. Ketika dia sudah berani mengucapkan li'an, maka akan ada dampak konsekuensi yang harus dia tanggung. Wa yata'allaku bili'anihi ay az-zawji wa illam tula'in az-zawjatu. Apa? Khamsatu ahkamin. Dampak atau konsekuensi setelah suami melakukan sumpah li'an. 4 kali tadi ya Pak ya. Demi Allah, saya berkata jujur bahwa istri saya telah berzina. Istri saya ini, contoh kalau orangnya hadir. Kalau perempuannya tidak hadir, istri saya cukup. Kalau lagi hamil, bayi yang dikandungnya bukan anak saya, tambahin. Kalau anaknya sudah lahir, demi Allah, saya berkata jujur bahwa istri saya telah berzina dan anak ini yang telah dilahirkannya bukan anak saya. Dan itu diucapkan berapa kali? 4 kali. Dinasehatin sama hakim, dinasehatin sama kiai, jangan dilanjutin toh. Ya Allah, dosa besar, dosa besar. Kamu akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih di hadapan Allah. Lalu terus tetap dia nekat. Biarin saya terusin. Saya berhak mendapatkan laknat Allah. Yang keberapa ini? Kelima. Kalau saya orang yang berbohong atas tuduhan saya. Nah, dia kan tadi nuduh istrinya, ada saksi atau tidak? Tidak. Berarti ketika dia nuduh tanpa saksi, dia berhak mendapat haddul qadzaf, dicambuk 80 kali. Tapi karena dia sudah mengucapkan sumpah li'an, ada dampak 5 hal untuk dirinya. Apa dampak 5 hal itu? Yang pertama, sukutul haddi, gugurlah had atau hukuman buat dia. Dia kagak jadi dicambuk 80 kali. Dia tidak dicambuk 80 kali. Walaupun dia tidak mendatangkan saksi, tapi dia telah mengucapkan sumpah li'an, maka dia tidak dicambuk 80 kali. Gugur. Gugurnya sebab dia sumpah. Oke, paham? 1. Yang kedua, sukutul haddi anhu, ay haddul qadfi lil mula'inati anhu. Wasani, yang kedua, wujubul haddi 'alaiha, ay haddu zinaha, muslimatan kanat au kafiratan illam tula'in. Karena suami sudah berani sumpah li'an, maka ada ketetapan istrinya yang mendapat hukuman. Hukuman perzinahan. Istri udah punya suami kan tentu. Ketika dia berzina, berarti zinanya zina muhsan. Hak terhadap pelaku zina muhsan adalah dirajam sampai mati. Istrinya berhak mendapatkan hukuman itu karena suaminya sudah berani sumpah li'an. Kecuali kalau istrinya juga sumpah li'an. Ntar kita bahas. Kita pahami dulu. Yang kedua,
Masalah rumah tangga ini makanya harus benar-benar penting dipahami. Suami sudah melaksanakan sumpah li'an, maka istri yang dituduh berzina berhak mendapatkan hukuman perzinahan. Suaminya duduk dan berani sumpah, maka istrinya berhak diapain? Dihukum, dirajam. Kalau istrinya tidak balas sumpah li'an. Sumpah li'an istri bagaimana? Nanti. Itu dulu kita pahamin ya, paham ya? Oke, yang ketiga. Wasalisu zawalul fishari, wasalisu zawalul firashi. Wa abbara anhu ghairul musannifi bil furqatil mu'abbadati. Wa hiya hasilatun zahiran wa batinan. Wa in kadzdzaba al-mula'inu nafsahu. Yang ketiga, suami sudah menuduh istrinya berzina. Suami juga sudah berani bersumpah li'an. Maka mulai detik itu terjadi perceraian untuk selama-lamanya. Tidak boleh suami balik lagi merujuk istrinya sampai kapanpun. Bukan di dunia, tapi di akhirat juga udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Zahiran wa batinan, lahir batin terpisah, udah nggak bisa lagi. Ai furqatul mu'abbadah, berpisah selama-lamanya, kagak bakalan bisa balik lagi. Konsekuensi ketiga. Paham? Jelas? Yang keempat, ar-rabi'u nafyul waladi anil mula'ini. Ammal mula'anatu fala yantafi anha nasabun. Yang keempat, itu anak yang dikandung sama istri yang dituduh berzina, karena tadi dia bilang bahwa kandungan ini bukan anak saya. Atau anak itu sudah lahir, anak yang dilahirkan sama istri saya itu bukan anak saya. Oke? Paham? Maka anak itu tidak punya nasab ke bapak. Anak ini nggak punya nasab ke bapak. Menafi atau memutus status anak itu. Jadi begitu istrinya lahir, ketika lagi hamil, anak ini kagak punya bapak. Karena bapaknya sudah bersumpah tidak mengakui anaknya. Tetapi anak itu tetap punya ibu. Karena status anak biar bagaimanapun itu pasti punya ibu. Anak banyak tidak punya bapak, tapi tidak ada anak yang tidak punya ibu, kecuali Nabi Adam sama Ibu Hawa. Emang beliau manusia pertama. Nabi Isa tidak punya bapak, tapi punya ibu, Sayyidah Maryam. Anak hasil perzinahan. Zina, laki-lakinya tidak tanggung jawab, melahirkan anak. Anak ini tidak punya bapak, tapi dia tetap punya ibu. Paham ya? Karena suaminya tidak mengakui itu anaknya, berdasarkan apa tadi? Sumpah. Maka anak itu tidak bisa intisab ke bapak, nggak bisa bernasab kepada bapaknya, nggak bisa selama-lamanya. Tapi anak ini tetap punya ibu. Paham ya? Jelas. Yang kelima, yang terakhir. Wal khamisu at-tahrimu lil mula'anati 'anil abadi 'alal abadi. Fala yahillu lil mula'ini nikahuha wala wata'uha bimilkil yamin walau kanat amatan. Allah. Yang kelima, haram untuk suami bersetubuh lagi dengan istrinya selama-lamanya. Haram untuk suami menikahinya lagi selama-lamanya. Tidak boleh. Udah menutup peluang untuk balik lagi, udah nggak bisa. Paham? Ini konsekuensi dari apa tadi? Sumpah li'ah. Nauzubillah min dzalik. Ini jelas ya? Jelaskan ya? Nah, sekarang tuduhan ada di siapa? Di istri. Suami udah apa? Selamat dari hukuman karena menuduh. Sekarang yang kena vonis adalah istri, karena dia tersangka, tertuduh. Bagaimana dengan istrinya? Dia berani menanggung apa tidak? Dihukum rajam. Nah, kita baca lagi.
Wa yasqutu al haddu an abi antal ta'ina. Iya benar. Wa yasqutu al haddu an abi antal ta'ina aitu la'ina zawja ba'da tamamil li'anihi. Istri yang semestinya mendapatkan hukuman berzina, dirajam karena telah dituduh oleh suaminya, itu bisa terbebas dari hukuman. Bisa gugur, bisa terbebas dari hukumannya dengan cara dia pun berani sumpah li'an istrinya. Berani sumpah li'an. Sumpah li'an untuk apa? Untuk menolak ucapan suaminya. Oke, paham ya? Sesudah suaminya selesai 5 kali sumpah, 4 kali sampai 5 kali penguat, istrinya sekarang gantian sumpah. Tanya sama hakim, sama ustadz, sama kiai, gimana neng? Ini suamimu udah berani sumpah li'an. Dia udah gak berhak lagi dihukum. Sekarang vonis ada di kamu. Kalau kamu mengakui, ya kamu dihukum. Caranya kamu akan dirajam sampai mati. Karena suamimu berani sumpah li'an. Terus istrinya, enggak Pak Kiai, enggak Pak Lurah, Pak RW, saya tidak pernah melakukan itu. Ya sudah, kalau gitu kamu balas sumpah suamimu dengan cara bersumpah di depan kami. Naik dia, balas sumpah suaminya. Fataqulu fi li'aniha in kana al-mula'inu hadiran. Maka istrinya itu mengucapkan kalimat li'an. Kalau istrinya hadir, kalau suaminya hadir, ucapannya bagaimana? Ushhidu billahi anna fulanan azala minal kadzibin fima romani bihi minaz zina. Istrinya naik ke mimbar, disaksiin orang banyak, di depan hakim, di depan kiai-kiai. Saya jadikan Allah sebagai saksi untuk diri saya. Saksinya dia siapa? Allah langsung. Ushhidullah, aku jadikan Allah sebagai saksi atas ucapan saya ini. Langsung saksinya Allah. Apa kata dia? Anna fulanan hada, sesungguhnya suami saya ini, ditunjuk, laminal kadzibin, adalah pendusta, pembohong. Fima romani minaz zina, atas apa yang dia tuduhkan kepada saya telah melakukan zina. Saya jadikan Allah sebagai saksi saya. Dengarkan bapak-bapak semuanya, hadirin, Pak Kiai, pejabat pemerintah, saya bersaksi atas nama Allah. Allah yang menjadi saksi saya bahwa suami saya yang tadi telah mengucapkan sumpah li'an, laminal kadzibin, adalah pembohong, pendusta atas apa yang dia tuduhkan kepada diri saya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Di stop sama kiai. Neng, stop neng, stop. Kalau kamu bohong, bohong bawa nama Allah, apalagi kamu sudah saksinya Allah, itu azab di akhirat sangat pedih. Lebih baik kamu diazab di dunia, tapi di akhirat sudah terbebas, daripada kamu berbohong atas nama Allah. Di akhirat kamu akan mendapatkan siksaan yang teramat sangat pedih.